Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Setiawan dan dua anggota saya yaitu Sita Lydia dan Melati Natalia. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Tujuan dari biaya modal itu yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi biaya modal. Biaya modal sendiri yaitu digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi dengan biaya modalnya. Biaya modal dapat dihitung secara individual dan dapat dihitung dengan rata-rata tertimbang. Biaya modal individual dihitung untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal tersendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan cara metode singkat dan metode present value. Dan Biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal penggunaan saham preferen dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga saham preferen 1. Yang D ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Untuk menghitung biaya modal saham biasa dan laba ditahan, ada dua metode yang digunakan, yaitu pendekatan model diskonto David atau dividen diskonto model dan pendekatan CIPM atau capital asset pricing model. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pendekatan model diskonto dividen atau MDD. Menjelaskan bahwa biaya modal ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa mendatang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Yang kedua ada pendekatan capital asset pricing model atau CIPM. Model CIPM dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besaran tingkat bunga bebas resiko, risk free rate (RFI), risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisiensi beta, dan premium resiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Yang kedua ada biaya modal keseluruhan.
menjalankan menjadi